Huawei datang lagi dengan tablet barunya lagi. Ini dia Huawei MatePad 12X, menu penutup akhir tahun dari Huawei. Tablet ini layarnya masih pakai Papermate, aksesorisnya komplit dengan teknologi yang terupdate, dan masih dengan harga yang sangat masuk akal. Tapi sebagus apa dan cocoknya buat siapa? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, balik lagi dengan Putri Reza. Kita membahas gadget terbaru lagi di ujung tahun 2024 dan Huawei lagi. Ya saya kira Huawei Pura 70 Ultra yang kemarin itu udah penutupan tahun ini. Ternyata masih ada satu perangkat yang Huawei banget, yaitu sebuah tablet. Ya, untuk nambah lineup mereka sekarang ada MatePad 12X. Ya, ini adalah seri baru, soalnya sebelumnya nggak ada tablet Huawei yang belakangnya pakai seri X. Harganya 8 jutaan dan Huawei masih mempertahankan ciri khas mereka yaitu paket lengkap yang masih dapat keyboard cover, ada stylus M Pencil dan Bluetooth mouse. Semua sekaligus tanpa harus kita beli terpisah, langsung dapat. Keyboard sama stylusnya juga udah dengan teknologi Neuralink yang emang jadi andalan Huawei dalam beberapa rilisan terakhir. Buat yang mungkin belum tahu apa itu Neuralink, ini adalah teknologi koneksi cepat yang membuat latency antar perangkat itu menjadi sangat minimal. Simpelnya, keyboard sama stylus mereka itu akan menjadi sangat responsif, nggak ada delay ketika dipakai. Untuk keyboardnya, secara material ini sebenarnya sama seperti yang mereka gunakan di MatePad Pro sebelumnya. Jadi ini material adalah vegan leather dan sudah stain resistant. Jadi meskipun ini warnanya putih, ya seperti yang saya pakai sekarang, nggak perlu khawatir kotor karena bakal gampang banget untuk kita bersihin. Selain dari segi estetika, secara fungsi, keyboard ini juga menurut saya udah oke banget. Koneksi dengan tabletnya via konektor yang ada di belakang seperti ini. Untuk tombol-tombolnya enak banget buat dipakai ngetik. Key travel 1,5 mm, jadi untuk banyak orang harusnya ini bakal cukup familiar dan pastinya nyaman. Kemudian untuk stylus yang pakai Neuralink ini juga sama seperti yang ada di seri MatePad Pro sebelumnya. Latency sangat rendah, cocok bagi mereka yang memang berkebutuhan gambar-gambar pakai sebuah tablet. Apalagi Huawei kan punya aplikasi gambar GoPaint yang gratis, tapi secara fitur udah bisa lah disetarain sama aplikasi premium seperti Procreate. Pilihan brushnya tuh banyak banget, ukuran kanvasnya bisa sampai 8K, kita bisa atur patternnya dan juga import brush dari Photoshop. Buat yang pemula, di sini juga terdapat video tutorial, jadi bisa lebih familiar lagi sama aplikasinya. Semuanya itu tersedia gratis dan pra-install langsung di tablet. Lumayan banget gitu. Nah seperti biasa, kalau kita ngomongin tablet atau perangkatnya Huawei, mau dijelasin berapa kali pun pasti tetap ada yang nanyain ketersediaan aplikasi. Ini sebenarnya udah jadi poin yang nggak perlu dipusingkan lagi sih, karena banyak banget jalan untuk install aplikasi, baik itu native maupun via third party. Di app gallery pun sekarang kita tinggal ketik pingin cari apa, nanti bakal dikasih suggestion untuk bisa langsung install. Kayak Gbox itu juga akan selalu menjadi alternatif yang bagus untuk dicoba, sehingga harusnya dari segi aplikasi itu nggak ada masalah. Selain yang bisa kita download, aplikasi pra-install juga menjadi salah satu kelebihan Huawei. Tadi di awal saya udah sempat ada ngomongin kayak GoPaint ya untuk gambar-gambar. Nah tambahan lain untuk produktivitas itu ada PC level WPS Office yang pas banget untuk mereka yang pengen maksimalin tabletnya sebagai pengganti laptop pada lingkup produktivitas. Belum ada loh aplikasi pengolahan dokumen di tablet yang bisa ngasih fitur selengkap versi desktop kayak gini. Fungsi di Word-nya tuh lengkap, kita bisa lihat dari tab-tab yang ada. Excel-nya bisa pivot table, formatting sama supportnya banyak, dan support juga tentunya dengan formula Excel. Untuk PowerPoint juga banyak banget pilihan animasi, jadi untuk presentasi harusnya nggak perlu khawatir. Habis itu, untuk Huawei Notes ini juga kelihatannya semakin dipoles sama Huawei dan semakin bisa diandalkan untuk mereka yang butuh aplikasi pencatatan, untuk buka dan sign PDF, serta bisa juga untuk sarana coret-coret. Buat yang tanya, tablet ini bisa atau enggak sih untuk display out buat presentasi dan segala macam, tenang aja ini udah bisa. Jadi, buat yang memang butuh tabletnya buat presentasi dan segala macam yang disambungin ke layar besar, udah ready banget. Nah sekarang kita lihat ke tabletnya sendiri. Secara desain MatePad masih dengan tampilannya yang familiar. Paling nggak kalau dilihat dari belakang. Minimalis, ada kamera, branding Huawei, dan pending konektor untuk ke keyboardnya tadi. Material back covernya dia pakai metal unibody dengan molding yang terlihat begitu advance ya. Ada coating juga sehingga tidak gampang pudar warnanya dan bebas sidik jari. Pilihan warnanya juga cukup unik nih ya. Ada varian warna putih dan juga hijau seperti yang saya pakai sekarang. Tabletnya itu tipis ya, dia cuma 5,9 mm aja, dan karena dia unibody tadi ya, kalau kita lihat dari samping itu kayak jadi kelihatan flat dan rapi banget layarnya, kayak layar tuh menyatu banget sama frame dari tabletnya.
Buat bobotnya ringan, bahkan ketika kita udah pasangin keyboard aja ini masih di bawah 1 kg. Lebih ringan bahkan kalau kita bandingkan sama tablet tipis lain misalnya kayak iPad Air lah, apalagi kalau iPad Air dipasangin Magic Keyboard, wah itu pasti udah lebih dari sekilo. Makanya, MatePad 12X ini sangat portable dan nyaman untuk kita bawa-bawa. By the way, tipis-tipis begini, kapasitas baterainya itu masih 10.100 mAh dan dilengkapi sama charging 66 watt. Pakai tablet ini untuk ngetik atau misalnya kerja sambil browsing bisa lah 2-3 hari sebelum harus ngecas lagi, yang mana menurut saya ini sebenarnya udah awet. Nah, biar lebih mendukung secara aktivitas, nah kita lanjut ke visual layarnya. Ini juga dikasih specs yang bagus-bagus banget sama Huawei. Resolusi tinggi, color gamutnya luas, refresh rate-nya juga udah oke banget. Habis itu untuk aspek rasionya pun udah 3:2. Nah, itu semua ada di tablet ini. Bezel di sekitar layarnya emang kelihatan cukup standar dari tablet-tablet non-flagshipnya Huawei yang udah pernah saya coba sebelumnya. Masih dalam taraf yang aman banget untuk sebuah tablet. Kamera untuk webcam ada di posisi tengah dan untuk kualitas video saat dipakai ketika meeting online kurang lebih seperti yang bisa dilihat sekarang. Oke, jadi kalau yang ini adalah sampel kalau kita menggunakan webcam dari Huawei MatePad 12X. Ini di kondisinya saya bikin simulasi ruangan dengan pencahayaan yang cukup dan hasilnya ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya dapat lampu atau pencahayaan yang terang ya hasilnya langsung bisa lihat. Sekarang audio pun bisa langsung didengar. Tambahan lagi dari Huawei untuk bagian layarnya nih, sekarang mereka meningkatkan bagian brightness ke angka 1000 nits dan tidak meninggalkan panel Papermate andalan mereka yang sekarang itu sudah masuk ke generasi kedua atau Gen 2. Huawei kayaknya emang mulai menjadikan Papermate display ini kayak ciri khas mereka ya. Soalnya dalam beberapa tablet terakhir, layar Papermate ini selalu jadi andalan dan gak terkecuali di tablet yang baru. Dikombinasikan sama nits yang lebih tinggi dan specs yang juga lebih oke, ini adalah layar yang sangat bisa diandalkan apalagi buat di tempat outdoor. Minim banget reflection ya, minim pantulan, jadi lebih nyaman di mata, dan mata pun kalau untuk pemakaian jangka panjang itu nggak cepet lelah. Layar tipe Papermate begini juga lebih tahan sama sidik jari. Habis itu untuk warna juga tetap bagus dan untuk kebutuhan kerja maupun entertainment seperti nonton nggak ada masalah. Jadi kalau ngira layar Papermate itu warnanya jelek, kusam, pucat ya ini nggak begitu. Dan by the way sedikit info untuk aplikasi streaming misal seperti Netflix di sini udah support Wi-Fi L1. Jadi kita bisa nyetel tayangan dengan resolusi Full HD yang bagus. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal specs dari tabletnya. Chipset yang dipakai Huawei di sini adalah Kirin T90A. RAM-nya 12GB dengan penyimpanan internal 256GB. By the way, tablet ini Wi-Fi only ya, jadi tidak ada slot untuk tambahan microSD maupun pasang SIM card. Makanya kalau kita lihat-lihat lagi di sisi-sisi perangkat, emang nggak ada tuh slot tambahan yang bisa kita pakai. Jadi buat emang mencari tablet yang bisa pakai SIM card atau pingin nambah storage ya, penyimpanan, nah itu mungkin akan menjadi poin pertimbangan tersendiri dari perangkat ini. Dari segi kemampuan tablet, MatePad 12X ini ternyata nggak bisa diremehin. Emang dia tuh nggak familiar mungkin ya dengan chipset yang digunakan, tapi ternyata setelah saya coba pakai, ini oke. Untuk pemakaian produktivitas lancar banget. Multitaskingnya juga enak, smooth. Buat yang pengen ngetik sambil buka email, browsing dengan banyak tab, itu sama sekali nggak ada masalah. Pemakaian yang lebih intensif, kayak misalnya editing video via CapCut, ini juga masih bisa dihandle dengan baik. Dan yang terakhir, main game juga ternyata masih bisa, selama kita ngerasa nyaman dengan ukuran tablet yang sudah pastikan lebih besar dari sebuah smartphone. Contoh nih saya iseng main Mobile Legends, ya ini settingannya bisa kebuka semua, bahkan sampai paling tinggi, dan saya coba ini bisa dimainkan dengan baik. Saya juga tes untuk main Honkai Star Rail di setting grafis medium 60 fps dan ternyata bisa berjalan dengan mulus. So, dari sini sebenarnya bisa kebayang kalau dari segi performa tablet ini udah amat cukup sekali meskipun bukan yang super kencang. Untuk sebuah tablet di harga 8 jutaan, MatePad 12X ini menurut saya bisa menjadi alternatif yang sangat menarik sebagai sebuah tablet Huawei yang ngasih kelengkapan komplit ya untuk experience lebih maksimal. Aksesoris pendukung kayak keyboard, stylus, mouse itu udah ada. Aplikasi pre-install level premium juga gratis, layar Papermate yang eksklusif juga sudah ada, apalagi dengan perangkat yang harganya terhitung terjangkau seperti ini. Overall, perpaduan hardware sama software yang eksklusif itu menjadikan Huawei MatePad 12X ini adalah tablet yang bisa lebih unggul dari laptop pada beberapa skenario. Ya, contohnya layar yang gampang touchscreen support dengan
stylus juga yang sangat oke sekali untuk dipakai gambar. Palingan poin pertimbangan dari tablet ini pada sebagian orang adalah ya keberanian orang untuk mencoba ekosistem Huawei ya, kekhawatiran dari segi apps contohnya. Meskipun udah makin bagus dan fleksibel, kalau nyoba untuk pertama kali ya sebagai orang kayak butuh keyakinan lebih. Terus untuk konektivitas ya tablet ini masih Wi-Fi only. Habis itu untuk storage ya walaupun sebenarnya 256GB nggak bisa dibilang kecil, tapi buat mereka yang emang butuh tambahan dengan microSD, nah di sini belum bisa. Solusinya sih sebenarnya gampang, kita bisa simpen di cloud atau mungkin pakai eksternal misalnya hard disk atau SSD. Tapi balik lagi, kalau misalnya untuk backup ke cloud kita butuh internet, dan kalau untuk SSD dan segala macam kita perlu perangkat tambahan. Tapi untuk perangkatnya sendiri udah oke banget, dan sebagai menu penutup akhir tahun ini bisa dipertimbangkan. So, untuk reviewnya kali ini si MatePad 12X sampai sini dulu. Makasih banyak nonton sampai habis, dan buat kalian yang tertarik untuk mencari tahu lebih lengkap tentang perangkat ini, untuk harga, detail pre-order, semuanya langsung saya lampirkan aja, bisa dicek pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.